utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi, obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, suku, efek beragun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, saham dan obligasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu sebagai sarana mendapatkan modal atau dana untuk kepentingan perusahaan. Perbedaan saham dan obligasi adalah pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara, sedangkan obligasi pemilik hanya berstatus sebagai pemberi utang. Kepemilikannya kepada hak lain, sementara perusahaan penerbit obligasi menerbitkan surat utang yang bisa dibeli. Obligasi juga memiliki karakteristik. Yang pertama, nilai obligasi. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, prinsipal dan kupon rate. Dan yang keempat adalah waktu pembayaran. Jenis-jenis obligasi yaitu ada 3. Yang pertama, obligasi korporasi. Yang kedua, obligasi pemerintah. Dan yang ketiga, obligasi daerah. Obligasi korporasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Yang kedua, obligasi pemerintah yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah di Indonesia. Obligasi jenis ini diterbitkan 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Yang ketiga adalah obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Berdasarkan nominalnya, obligasi memiliki 2 jenis, yaitu obligasi konvensional yang merupakan surat utang dengan nominal yang sangat besar, yaitu kurang lebih 1 miliar, dan obligasi retail adalah surat utang yang mempunyai nominal yang kecil, contohnya 1 juta rupiah. Berdasarkan pembayaran, obligasi memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama obligasi kupon, surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada pihak investor. Yang kedua, zero coupon bond, yaitu surat utang tanpa bunga dan tidak harus diberikan secara berkala. Yang ketiga, obligasi fixed coupon atau kupon tetap, yaitu jenis obligasi ini memiliki penawaran obligasi dengan tingkat suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo tertentu. Yang keempat, obligasi floating coupon atau kupon mengembang, yaitu kupon yang ditawarkan oleh jenis obligasi ini bisa berubah nilainya tergantung dengan indeks pasar uang. Dan yang terakhir, berdasarkan obligasi imbal hasilnya, yaitu ada 2 jenis. Obligasi konvensional yang merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya digunakan sebagai tambahan modal, yakni dengan memberikan imbal hasil atau bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah obligasi syariah, yaitu surat utang jenis ini diterbitkan dengan tujuan memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungan diukur sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tanpa mengandung unsur riba. Keuntungan yang bakal kami dapat dari investasi obligasi yaitu mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia. Jadi jelas sekali keuntungan surat utang adalah lebih besar ketimbang deposito. Yang kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi.
Dan yang ketiga, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Obligasi memiliki kekurangan yaitu yang pertama, resiko likuiditas terhadap obligasi swasta maupun pemerintah. Meski surat utang pemerintah telah lebih aman, bukan gak mungkin loh obligasi kurang liquid atau susah untuk dijual kembali di pasar sekunder karena jarang ada investor yang mau. Yang kedua, resiko maturitas yang lebih sering terjadi pada obligasi korporasi. Terkait masa jatuh tempo obligasi, semakin lama jatuh tempo obligasi, semakin tinggi risiko tersebut. Cara menyiasatinya, investor bisa maturitas premium atau surat yang jatuh temponya lebih pendek, misalnya 3 tahun lagi. Tindakan yang harus dilakukan pihak bank supaya masyarakat tertarik dengan apa yang ia tawarkan, yaitu pihak bank menjelaskan apa saja keuntungan-keuntungan yang ada pada obligasi tersebut. Kemudian, jelaskan kepada nasabah apa saja jenis-jenis yang terdapat pada obligasi tersebut secara detail dan terinci, supaya masyarakat merasa tertarik dengan apa yang ia tawarkan.